Ya, langsung saja saya buka untuk acara pagi hari ini. Selamat datang di acara webinar hari ini. Dalam webinar hari ini, Pandi, pengelola nama domain Internet Indonesia, bersama dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat, menyelenggarakan webinar yang berjudul Pemanfaatan Website dan Branding di Era Digital. Oke, perkenalkan, nama saya Ari dan saya akan menjadi moderator dalam acara hari ini. Saya akan memfasilitasi diskusi, mengelola pertanyaan, dan memastikan segalanya berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini, kita langsung saja mengundang narasumber yang akan menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Narasumber webinar kali ini adalah Kang Jovial Fahrul Razi, selaku manajer teknis nama manajemen, mitra dari Pandi, dan Kang Alif Gufron selaku sysadmin nama manajemen. Halo Kang Jovial dan Kang Alif, sehat ya? Oke, alhamdulillah. Wah, sepertinya tema kali ini sangat menarik sekali Kang Jovial dan Kang Alif. Tema di sini pemanfaatan website dan branding di era digital. Kami sangat antusias untuk menjelajahi topik penting ini untuk mengeksplorasi pemahaman beserta ilmu bersama dalam kegiatan webinar kali ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan profil singkat Kang Jovi. Nama lengkap Kang Jovial Fahrul Razi. Profil pengalaman sebagai sys administrator. Profession in developing, mengelola dan memelihara dan memantau jaringan dan server dalam perusahaan dan beroperasi sebagai penyedia layanan internet dan penyedia hosting provider. Kang Jovi senang sekali berdiskusi dan bertukar ilmu dengan orang lain, tidak hanya di bidang IT, tapi dia juga senang sekali bertukar ilmu tentang taekwondo. Begitu Kang Jovi? Iya. Ya, pendidikan Kang Jovi adalah sarjana Information Technology dari Universitas Widyatama. Untuk websitenya di jovial.my.id. Jadi untuk profil lebih lengkap teman-teman bisa melihat di website Kang Jovi di jovial.my.id. Dan kemudian untuk narasumber yang kedua, Alif Gufron Pratama, Eskom. Posisi saat ini sistem administrator. Profil singkat, pengalaman di bidang infrastruktur, TI dengan penyedia layanan internet, skill yang dimiliki Unix dan Linux server, IT management, service, network dan development, application. Dan untuk pendidikan adalah sarjana Information Technology, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Ya, Kang Alif ya? Iya. Untuk profil lebih lengkapnya bisa mengunjungi websitenya Kang Alif di alifgufron.my.id. Sebelum narasumber kita memaparkan materi webinar hari ini, saya berterima kasih kepada pihak sekolah SMKN 1 Cimahi, kepada kepala sekolah dan seluruh jajaran guru yang telah mempersiapkan semua kebutuhan kegiatan yang sangat bermanfaat hari ini. Dengan ini, saya mempersilakan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus Priyatno Nugroho, SPD M.Si, untuk menyampaikan sambutan terlebih dahulu. Kepada Bapak Agus Priyatno Nugroho, kami persilakan. Izin berdiri sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar semangat, saya sapa dulu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kalau yang TI gimana? Sama. Ya. SMK Negeri 1 Cimahi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya.
Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuridin ya wadin wassalatu wassalamu ala arsrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati perwakilan dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, Ibu Dr. Yuyun. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Pendidikan dan perwakilan juga dari Tikomdik. Yang saya hormati tim dari Pandi. Yang saya hormati, yang saya banggakan dari narasumber. Ya. Alhamdulillah, yang pertama puji serta syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan webinar dalam rangka pemanfaatan website dan branding di era digital. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan ke Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Yang pertama tentu saja saya mengucapkan selamat datang di kampus SMK Negeri 1 Cimahi ini. Mohon maaf apabila dalam penyediaan tempat ini masih belum sesuai seperti yang diharapkan, karena memang inilah SMK Negeri 1 Cimahi. Tapi tentu saja mudah-mudahan dengan tempat yang seperti ini, kegiatan tetap bisa berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan juga apa yang disampaikan di sini dalam kegiatan webinar ini bisa menambah wawasan kita, terutama di bidang teknologi dan informatika. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sekarang harus mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman, terutama teknologi informasi. Bagi kita yang tidak mengikuti maka akan terlindas. Nah, untuk itu anak-anakku, tetap kalian harus semangat belajar, ikuti kegiatan ini. Terima kasih juga dengan narasumber, mudah-mudahan kalian juga ini kakak kelas kalian. Ya, anak ini narasumbernya salah satunya ya, atau dua-duanya? Oh, salah satunya. Ya, tepuk tangan dulu alumni. Ya. Tentu saja harapan sekolah juga kalian menjadi seperti kakak-kakak di sini, bahkan mohon maaf bisa lebih nanti ya. Karena adik-adiknya kalau bisa lebih berarti kakak-kakaknya itu bisa membimbing dengan baik ya. Kembali lagi, silakan, ini sarana dipergunakan. Mohon maaf apabila tadi saya sampaikan kondisi memang seperti ini, dan di sini juga ada 2 kegiatan ya Bu ya. Jadi tadi saya kesana kemari dan mungkin saya juga tidak bisa mengikuti sampai dengan selesai karena masih juga banyak kegiatan yang harus saya lakukan. Itu saja, selamat mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus Priyatno Nugroho atas sambutannya. Dan saya berterima kasih atas kegiatan ini yang sudah didukung oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat atas program workshop yang diadakan hari ini. Dengan ini saya mempersilakan kepada Ibu perwakilan cabang Dinas Wilayah 7 Disdik Jawa Barat kepada Ibu Siti Sadiah untuk menyampaikan sambutan dalam kegiatan hari ini. Kepada Ibu Siti Sadiah, saya persilakan. Sini aja ya. Terima kasih. Oh, bentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Cimahi, Bapak Agus yang sangat sibuk ya hari ini. Dan juga yang saya hormati dari Pandi ya, yang sudah memfasilitasi, dan juga ini ada, tadi saya berbincang dengan Kang Jovi ya, dari nama hosting ya. Nanti anak-anak semua akan mengenal. Kemudian Bapak Ibu Guru di SMK Negeri 1 Cimahi, dan juga ini hadir dari SMKTI ya. Oh ya, terima kasih ya. Dan juga mungkin nanti teman-teman yang lain di SMK di Cimahi ini akan bergabung juga. Barangkali bisa melihat dari YouTube, dari apapun lah nanti medianya ya, Pak
Juli nanti bisa kita fasilitasi. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita hari ini bisa berkumpul di sini. Saya dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, saya Ibu Yuyun ya panggilannya. Dari cabang Dinas Wilayah 7 menghaturkan terima kasih atas kegiatan hari ini, menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Pandi dan juga nama hosting yang mungkin nanti anak-anak akan bisa menikmati bagaimana belajar ya untuk menambah ilmu yang sudah kalian miliki di sekolah ini, dilengkapi ya, diaplikasikan dalam pemanfaatan website dan juga di era digital ini ya tentunya. Anak-anak sekalian, Ibu ingin cerita dulu sebentar ya tentang digital itu, bahwa Ibu kemarin itu sempat gadget Ibu salah satu merek yang Ibu sukai gitu, tiba-tiba mati layarnya, blank, hitam, gak ada apa-apa, dan Ibu sangat luar biasa panik ya, karena memang kalau nggak ada HP kita mati gaya, bener nggak? Beberapa jam Ibu nggak bisa apa-apa, beberapa jam. Terus Ibu pulang ke rumah, ada HP yang memang tidak dipakai ya, tapi sebenarnya udah bagus juga nih, mana tuh di Pak Erwin dipegang. Dan sempat merasakan tidak bisa mengikuti informasi ya. Mungkin tugas ya kalau ke Ibu mah, tugas, instruksi dari pimpinan, kemudian juga hal-hal yang lain yang harus direspon secepatnya, dan itu tidak bisa dilakukan. Tapi Ibu kan nggak kehilangan akal ya. Kemudian Ibu buka laptop ya, buka laptop dan HP yang tadi masih, yang sudah mati nggak ada apa-apanya itu masih bisa dipakai Bu. Jadi maksudnya masih tersambung ya dengan laptop saya, dan saya buka WA di situ, ada kegiatan hari ini, ada kegiatan yang tadi Pak, yang kita sedang bekerja sama dengan Disnakertran untuk membuka peluang kerjasama bekerja di Jepang, yang tadi saya dan Bapak Kepala Sekolah ikuti, sekarang masih berjalan. Kemudian ke sini, jadi masih bisa gitu. Tapi ketika dipindahkan ke HP yang satu tuh yang lagi dipegang Pak Erwin, secepatnya itu langsung mati ya, dan hilang lagi komunikasi, informasi dan sebagainya, mati ya. Oleh karena itu anak-anak, buat Ibu yang generasi apa ya, Y mungkin ya, anak-anak ini generasi Z, sebenarnya ada proses yang memang harus kita ikuti terus menerus. Buat saya sebagai generasi yang terdahulu yang harus banyak mengikuti, ini memang sangat penting gitu. Apalagi sekarang mau diajarkan lebih praktis lagi oleh kakak-kakak narasumber. Tepuk tangan dulu nih untuk alumni Kak Jovi ya, alumni dari sini 2016, juga Kak Alif ya. Tentunya nanti kalian akan semangat mengikuti kegiatan ini, dan kalian boleh sharing ke teman-teman yang lain, karena ini memang maksudnya untuk semua sebenarnya ya. Tapi mungkin kita butuh persiapan ya dari Pandi, agar kalau memang mau rentang waktunya juga, kemudian anak-anaknya yang harus lebih banyak, itu butuh persiapan waktu ya. Kebetulan di cabang Dinas Wilayah 7 hari ini juga seluruh kepala sekolah itu harus mengikuti kegiatan juga di Paris Panjapa, yaitu adanya kegiatan Angklung Goes to Europe gitu ya. Jadi semua kepala sekolah ada di sana. Ya mungkin juga ini jadi terbagi-bagi perhatiannya ya, tapi mudah-mudahan anak-anak ini adalah pionir-pionir di Cimahi ya. Kalian SMKTI, SMK 1 Cimahi sebagai pionir untuk menyebarluaskan bagaimana pemanfaatan branding di era digital ini, pemanfaatan website dan branding di era digital. Tentunya pengalaman anak-anak belajar dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini nanti dilengkapi ya, dilengkapi oleh para narasumber agar lebih praktis, lebih aplikatif, dan bagaimana di era digital ini, di era yang luar biasa ini kita harus terus berselancar mengikuti ya. Siap ya anak-anak semua? Dan pastinya kegiatan ini akan menarik untuk kalian. Kalian ikuti, semoga bermanfaat, bisa kalian manfaatkan untuk bisnis nanti mungkin ya. Karena anak Ibu juga bisnisnya di website ya, di online juga. Alumni ITB tapi bisnisnya di online juga ya. Jadi ingin menjadi juragan lah ya, mungkin anak-anak juga sama nanti. Jadi mari kita ikuti semua. Terima kasih pada narasumber, Pandi dan juga Tikomdik ya hari ini hadir. Tadi ada Pak Nana, Pak Yuda ya, Yoga maaf. Kalau udah mama sering lupa. Terima kasih atas penyelenggaraan hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi dari cabang Dinas Wilayah 7 mengapresiasi kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Siti Sadiah, perwakilan dari Kepala Cabang Dinas Wilayah 7, Dinas Pendidikan Jawa Barat, atas sambutannya. Dalam program workshop hari ini, yang telah dipersiapkan matang oleh Pandi bersama Mitra Registrar Pandi, yaitu Nama Manajemen atau MELSA, dan juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat, serta pihak Sekolah SMKN 1 Cimahi. Besar harapan dengan kegiatan hari ini, teman-teman siswa dan siswi yang hadir dalam kegiatan hari ini mendapatkan pengetahuan lebih terkait nama domain dan dapat direalisasikan bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saya mempersilakan kepada Ibu Meta Pratiwi selaku Manajer Bisnis Strategi Pandi untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Ibu Meta Pratiwi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Pak Agus Triatmono dan dari perwakilan dari cabang Diknas Wilayah 7 Ibu Siti Sadiah dan juga Mas Yoga dan tim, terima kasih banyak, dan para guru serta siswa-siswi yang telah hadir di acara workshop kali ini. Jadi Pandi yang tadi sudah disampaikan sama Mas Ari, Pandi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat mengadakan webinar atau workshop yang bertujuan agar di era digitalisasi ini para siswa dan siswi ataupun tenaga pengajar, guru gitu ya, berkembang maju yang karena saat ini arahnya adalah semuanya serba digital seperti yang Pak Agus dan Bu Yuyen sampaikan tadi. Kali ini Pandi mengundang salah satu registrar kami, yaitu dari nama hosting atau Melsa itu ya, untuk menjadi narasumber kami saat ini. Sebenarnya yang telah kami lakukan sudah dari bulan Februari, sudah setiap Selasa jam 1 siang kami melakukan webinar bersama sekolah-sekolah yang pastinya sudah ditentukan oleh pihak distrik dari timnya Mas Yoga atau Mas Abi. Nah, jadi kesempatan ini kami melakukan workshop. Selain webinar, kami juga melakukan workshop yang kebetulan saat ini di SMKN 1 Cimahi. Saya tidak berpanjang lebar. Semoga ilmu yang kami sharing hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk siswa dan siswi ataupun guru dan tenaga pengajar lainnya yang hadir pada workshop kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Meta Pratiwi atas sambutan yang telah diberikan. Setelah kita dengarkan sambutan dari pihak kepala sekolah, perwakilan Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Pandi, serta Mitra Pandi Registrar Melsa atau Nama Manajemen, pastinya teman-teman sudah tidak sabar untuk menyerap ilmu dari materi yang akan disampaikan hari ini. Sedikit saya akan menjabarkan apa sih itu Pandi. Pandi adalah pengelola nama domain internet Indonesia yang mengelola domain.id. Di setiap negara memiliki country code top level domain itu sendiri, seperti China.ch, Malaysia.my, dan kita bangga di Indonesia menggunakan .id sebagai lambang identitas negara kita, Indonesia.id. Saya hitung sampai 3, kita ucapkan .id. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ID keren. 1, 2, 3, ID keren. Oke, tepuk tangan untuk kita semua yang bersemangat. Oke, pokoknya jangan sampai melewati informasi penting. Baik.
Sekali lagi kita aplaus kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Siti Sadiah. Baik, pokoknya jangan sampai melewati informasi penting pada hari ini dan tak lupa kami menyediakan merchandise eksklusif untuk beberapa peserta yang bertanya dan yang beruntung menjawab pertanyaan dari saya di akhir acara ini. Jadi, jangan di-skip atau meninggalkan area ini sebelum acara selesai. Hadiah-hadiah yang dari Pandi. Baik, Bapak. Mohon maaf Bapak Agus dan Ibu Siti Sadiah. Oke, kita give applause dulu untuk Ibu Siti Sadiah. Oke, kita give applause untuk Bapak Agus Priyatno Nugroho. Baik, terima kasih Bapak Agus Priyatno Nugroho dan Ibu Siti Sadiah. Oke, Kang Jovi, kayaknya saya banyak chit-chat nih hari ini nih. Izin duduk ya. Maka langsung saja saya persilakan kepada Kang Jovi atau Kang Jovial Fahrul Razi dan Kang Alif Gufron untuk menyampaikan materi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Kang Jovi dan juga Kang Alif. Give applause untuk Kang Jovi dan Kang Alif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat hari ini? Oke, apa kabarnya? Allahu Akbar. Ya, ini salah satu Salah satu kebiasaan dari zaman saya dulu. Dari zaman saya dulu di SMK 1, kalau ditanya kabarnya pasti kayak gitu ya. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Gak apa-apa, itu bagus untuk membangun semangat kita, ya. Oke, sebelumnya saya izin kepada guru-guru saya, kepada Bapak Kepala Sekolah tadi yang sudah duluan, izin untuk berbicara di depan, Bapak, Ibu, ya. Di sini juga kebetulan ada Bapak Anton. Saya dulu diajar oleh beliau kelas 1, 2, 3 kayaknya, Pak ya. Selama 3 tahun saya diajar oleh beliau di jurusan TKJ kalau dulu. TKJ. Oke. Kalau sekarang TKJ udah ganti nama ya Pak ya? Sekarang jadi SIJA bukan ya? SIJA itu apa kepanjangannya? Oke, panjang ya. Kalau dulu TKJ, teknik komputer jaringan, gampang gitu. Oke. Sebelumnya saya mau nanya dulu, ini jurusannya apa aja? Oh, RPL ada, SIJA pasti ada. Ada lagi selain 2 jurusan ini? SIJA sama RPL aja berarti? Kalau yang dari TI jurusan? RPL semua? Oke ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, mungkin saya perkenalkan lagi. Mohon maaf ya sebentar. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Saya dari perusahaan nama hosting.
partner atau mitranya dari Pandi. Tadi sudah dijelaskan Pandi itu apa, nanti kita akan bahas juga, mengulas lagi Pandi di materi. Saya sebenarnya kalau yang teman-teman atau mungkin Bapak Ibu kenal perusahaannya yang ada di Bandung itu Melsa ISP atau Melsa Internet Service Provider. Jadi setelah saya lulus tahun 2016, ya gak beda jauh lah ya umur kita berarti ya, 2016 saya sempat masih kerja dulu di Jakarta sama perusahaannya Internet Service Provider juga, perusahaan yang bergerak untuk menyediakan jasa layanan internet. Setelah itu saya pindah ke Bandung, alhamdulillah keterima di perusahaan yang sampai saat ini saya masih bekerja, yaitu Melsa ISP. Ya, Melsa ISP itu tadi mungkin kalau teman-teman tadi dengar ini dari nama ya, ini nama, ada nama. Nah kadang suka ada yang bilang ke saya itu bajunya baju ini ya apa display doang gitu, soalnya ini nama gitu, bukan nama saya. Nah ini nama ini kepanjangan dari name management. Jadi Melsa itu punya anak perusahaan ini bergerak di bidang hosting provider. Jadi beda dengan yang tadi Melsa ISP. Kalau Melsa ISP itu di jasa layanan internet. Kalau nama hosting ini kita menjual layanan hosting, VPS dan lain-lain. Mungkin sebelumnya tahun lalu kayaknya ada yang udah pernah mengikuti workshop kita datang ke sini. Jurusan Sija pernah ya? Oh berarti udah pernah lihat saya? Oh udah ya, oke. Ya jadi tahun lalu kurang lebih bahasannya sama, cuman kalau tahun lalu teman-teman praktek langsung juga ya. Praktek langsung, ngebuat website, diupload ke hosting. Nah kita di sini juga ada ditunjukkan nanti oleh Kak Alif, prakteknya itu seperti apa. Bahkan mungkin kalau misalnya di luar kompetensi SIJA dan RPL pun seharusnya bisa, karena nanti yang ditunjukkan adalah salah satunya bagaimana membangun website tanpa ngoding. Mungkin teman-teman juga di sini saya yakin udah pada paham semuanya, udah pada menguasai, apalagi RPL sama Sija mah bikin web mah lah gampang lah ya, bikin web mah. Gampang kan bikin web? Gampang banget lah. Gampang banget kan? Tinggal bikin, tinggal ngoding, bahkan sekarang ada yang nggak perlu ngoding. Oke, sudah siap untuk masuk ke materi? Siap ya? Oke, di sini kita hari ini akan membahas yang temanya adalah pemanfaatan website untuk branding di era digital. Jadi saat ini kan apapun itu semuanya sudah masuk digitalisasi. Ya, mau teman-teman ke hal-hal yang kecil, contohnya teman-teman mau ke kafe, mesen menunya aja sekarang biasanya udah dari web. Ya, atau teman-teman mau nyari tempat nongkrong, kadang lihat dari sosial media dulu, atau kadang teman-teman butuh apa ya, butuh produk apapun cari websitenya ada nggak ya, spesifikasi produknya ada nggak ya. Mungkin teman-teman di sini yang suka dengan komputer, kadang komputernya nggak dipakai tapi suka pingin upgrade terus ada gitu. Komputernya mah diem di rumah tapi setiap ada yang baru pingin upgrade, setiap ada yang baru pingin upgrade, pasti ada yang kayak gitu. Kalau jurusan TKJ, maaf jurusan SIJA atau RPL pasti seneng yang kayak gitu. Biasanya suka ada. Nah biasanya kalau teman-teman pingin lihat, oh pingin upgrade komputer, suka lihat websitenya dulu, di website spesifikasinya seperti apa sih. Oh ini yang bagus untuk misalnya main game apa gitu. Atau sesuai kebutuhan teman-teman pingin ngedit apa, biasanya kan butuh spesifikasi laptop yang sesuai gitu. Biasanya suka lihat dari websitenya dulu, bener gak? Atau dari sosial media ya. Oke, bisa dilanjut ke Alif. Oke, ini mungkin tadi sudah diperkenalkan ya oleh pembawa acara juga, tadi juga saya sudah mengenalkan diri saya juga. Jadi kita lanjut aja lah ya. Kita lanjut. Yang kita mau bahas di sini utamanya materi pertama adalah website. Jadi apa sih website itu? Website itu adalah sekumpulan laman yang terdiri dari beberapa halaman yang isinya pasti ada sebuah informasi. Jadi intinya website itu ingin menyampaikan sebuah informasi yang ingin disampaikan kepada pembacanya, ya. Yang isinya mungkin bisa berupa teks, video, audio dan lainnya. Jadi banyak banget informasi yang bisa disampaikan dari web. Bisa dilanjut kali.
Oke, fungsi website. Fungsi website di sini kita bagi menjadi 4 ya. Kita bagi menjadi 4 fungsi utama. Yang pertama tadi sesuai dengan pengertiannya, jadi website itu untuk menyampaikan sebuah informasi apapun. Ya, apapun itu tujuannya adalah informasi harus tersampaikan kepada pembacanya. Walaupun cuman websitenya isinya sebatas hanya gambar, hanya audio, tapi pasti ada informasi yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Fungsi kedua, komunikasi. Ya tadi kalau misalnya ada yang menyampaikan informasi dari pengirim informasi ke penerima informasi, itu pasti akan terjadinya sebuah komunikasi. Jadi mengkomunikasikan secara global, secara masif kepada siapapun informasi itu melalui website. Karena website itu bisa diakses dari mana aja tanpa ada batasan selama ada jaringan ya, selama ada koneksi internet, website itu bisa diakses. Yang ketiga ada sebagai media hiburan. Teman-teman di sini saya yakin semuanya tahu apa itu YouTube. Siapa yang nggak pernah buka YouTube? Nggak ada ya. YouTube juga ada websitenya. Ini sebagai media, salah satu media hiburan. Kalau misalnya teman-teman lagi bosen, lagi pingin ngapain, nggak jelas gitu, gabut, biasanya kan buka internet ya. Kalau zaman sekarang mungkin lebih ke sosmed. Kalau zaman saya dulu sosmed masih cuman apa ya? BlackBerry mungkin ya. BlackBerry Messenger dulu. Jadi kebanyakan bacanya dari forum-forum di website gitu. Jadi buka-buka website sebagai media hiburan. Ada juga sebagai media transaksi. Pernah belanja online? Ya, pasti pernah ya belanja online. Di situ terjadi kegiatan transaksi juga. Teman-teman belanja, teman-teman melakukan pembayaran, apapun itu yang kegiatannya terjadi sebuah transaksi di situ, ya. Jadi kita bagi di sini menjadi 4 fungsi utama, ada informasi, komunikasi, hiburan, dan transaksi. Nah, seberapa penting sih pemanfaatan website itu? Menurut teman-teman penting nggak? Pentingnya kenapa coba? Ada yang ingin menjelaskan kenapa sih website itu penting? Ada mungkin yang ingin menjelaskan? Ada merchandise ya Kak Alif ya? Ada merchandise? Yang mau coba menjelaskan? Ya nanti saya kasih. Waduh. Giliran ada hadiah pada ngacu. Nggak ada hadiah apa nggak ada yang ngacu. Yang paling depan dulu deh. Siapa Kak namanya? Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Kiki Ahmad Fauzi. Vicky Ahmad Fauzi dari jurusan? Sija. Oke, kelas berapa? Oke, kelas 12. Coba seberapa penting sih website itu zaman sekarang? Menurut saya website itu sangat penting sekali, terutamanya website sebagai media promosi. Tentunya melalui adanya platform website ini di perkembangan teknologi industri 4.0 itu membuat media informasi semakin cepat berkembang gitu. Jadi ketika kita ingin mempromosikan sesuatu, ingin mempromosikan suatu produk, barang ataupun jasa melalui website, kita dapat mencangkup halayak lebih luas seperti itu sehingga dampaknya baik itu dari sisi penjualan itu dapat meningkat seperti itu, Kak. Oke, berarti fokusnya kalau yang saya tangkap fokusnya untuk jualan mungkin ya Betul, salah sebagai satunya. media promosi sangat penting sekali. Oke, terima kasih Kak Fauzi. Iya. Oke, terima kasih banyak. Oke, benar teman-teman. Ininya lupa. Mau nggak? Mau duduk aja? Oke, terima kasih. Jangan dibuka sekarang ya. Nanti aja di rumah biar nggak rebutan sama teman-teman. Oke, ya. Jadi salah satunya yang dijelaskan oleh Fauzi ini, benar ya teman-teman. Website itu sangat penting, salah satunya di media sebagai media promosi untuk memperkenalkan produk, untuk memperkenalkan jasa, bahkan untuk nantinya jadi personal brandingnya teman-teman, memperkenalkan seberapa profesionalnya teman-teman itu bisa melalui website, ya. Jadi website itu adalah media paling murah yang memiliki jangkauan secara global. Ini saya kutip dari salah satu jurnal IEEE. Jadi ada mahasiswa yang melakukan penelitiannya di Cina.
Mereka melakukan penelitian seberapa penting website itu. Dan kesimpulan dari mereka adalah kalimat tersebut, website adalah media paling murah yang memiliki jangkauan paling luas. Jadi brand-brand sekarang yang teman-teman tahu dari Cina, yang sekarang Cina juga udah enggak, kalau dulu terkenalnya Cina KW-KW-an semua ya. Jadi kalau barang Cina jelek, barang Cina jelek. Tapi makin kesini ternyata barang Cina juga mulai bersaing. Nah itu mungkin yang harus kita ungguli atau saingi Cina juga ya. Nah di tahun, saya lupa tahun berapa penelitiannya, tapi barang-barang Cina mulai mengglobal itu karena faktor utamanya adalah perusahaan-perusahaan tersebut memanfaatkan website. Ya, jadi dengan adanya website, produk mereka bisa masif dijual secara global. Kalau sekarang mungkin ada sosial media, memang betul sosial media juga adalah salah satu media yang masif bisa dipakai untuk media promosi. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan, mereka bakal melihatnya biasanya dari website, seberapa profesional, seberapa dapat terpercayanya brand tersebut melalui dari websitenya. Kalau misalnya tampilan websitenya juga kurang bisa menarik kepercayaan orang, bagaimana si produk itu atau bagaimana si brand itu mau dipercaya gitu ya. Nah jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa website itu salah satu faktor paling besar untuk memasarkan atau untuk memperkenalkan, mempromosikan produk-produk yang ada di Cina hingga saat ini. Yang teman-teman tahu semua itu semuanya berawal dari mereka membuat bagaimana websitenya bisa menarik secara global gitu ya. Oke, jadi ini ada fungsi-fungsi atau fungsi website yang bisa kita gunakan ya. Salah satu 4 diantaranya. Jadi ini memperkenalkan profil perusahaan ya. Ini yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi dengan memperkenalkan perusahaan, orang-orang bisa percaya bahwa brand itu memang layak dipakai, brand itu memang bisa dipercaya, bisa digunakan untuk kebutuhan mereka gitu. Jadi dengan adanya website, kita bisa menggunakan hal-hal tersebut. Nanti kalau misalnya teman-teman mau lulus dari sini, insya Allah ada yang jadi pengusaha gitu ya, punya perusahaan, ya bisa memanfaatkan website untuk memperkenalkan brand-brandnya. Selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan pelanggan yang tadi ya. Jadi ini masih berhubungan, saling berhubung dengan fungsi satu sama lainnya. Meningkatkan kepercayaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus juga tadi ada media sebagai yang paling masif bisa diakses secara global. Selain global juga bisa diakses 24 jam kapanpun ya, non-stop. Dan yang terakhir ada untuk personal branding, nanti kita akan membahas. Nah, kalau untuk personal branding itu nanti kebutuhannya teman-teman, untuk teman-teman nih, untuk saya juga sampai saat ini masih menggunakan. Personal branding itu nanti bisa dipergunakan di website untuk membangun kepercayaan kalau teman-teman nanti mau nyari kerja. Ya, kalau teman-teman nanti mau cari kerja, bisa menggunakan salah satunya profil teman-teman di website gitu ya. Teman-teman masukkan portofolio teman-teman di websitenya teman-teman itu untuk melihat nanti si pencari pekerja itu atau HRD bisa lebih percaya, bisa lebih melirik teman-teman untuk menerima di perusahaan mereka ya. Jadi website portofolio ini apa sih yang membedakannya dengan portofolio biasa yang teman-teman buat kalau tanpa website? Ya, perbedaannya tadi mudah mengaksesnya dan teman-teman bisa lebih inovatif untuk membuat portofolio. Kalau misalnya portofolio zaman dulu cuman di kertas HVS kayak gitu-gitu, kalau sekarang website bisa lebih interaktif. Kalau teman-teman yang RPL mungkin tahu kalau bikin website bisa pakai JavaScript, pakai dan lain-lain, itu kan sangat menarik untuk dibuat ya tampilannya. Nah itu bisa dibuat semenarik mungkin gitu. Oke. Nah untuk membuat website ada unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama ada domain. Teman-teman udah tahu domain itu apa? Tahu domain? Oke udah tahu. Yang tadi di absen, ada yang belum absen mungkin tadi yang ngisi link?
Yang ngisi link udah ya. Nanti teman-teman akan kita kasih domain. Ya Mas Arya, kita akan kasih domain ke teman-teman. Ada hostingnya juga yang mungkin kalau udah ikut workshop tahun lalu sama seperti itu. Nah yang belum ikut workshop akan mendapatkan domain dan hosting itu bisa dipakai buat teman-teman sebagai media pembelajaran. Teman-teman bisa nanti upload websitenya ke hosting dan menggunakan domain teman-teman yang didaftarkan. Ya tadi unsur-unsur selanjutnya tadi ada hosting, nah ada juga bahasa pemrograman. Biasanya suka pakai bahasa pemrograman apa nih anak-anak RPL? C++, apa lagi? Laravel. Laravel bahasa pemrograman atau framework? Bahasa pemrogramannya apa? Apa? PHP. Anak-anak Sija tahu nggak? Tuh tahu. Oke. Tahu Laravel juga tapi? Oh oke mantap. Ya bahasa pemrograman itu ada banyak ya, banyak banget teman-teman bisa explore gimana yang teman-teman suka. Intinya tapi kalau bahasa pemrograman itu yang harus dilatih oleh teman-teman adalah logika pemrogramannya. Mau pakai bahasa pemrogramannya apapun, yang penting logika pemrogramannya udah kuat, mudah untuk menguasai bahasa lainnya. Gitu. Nah yang selanjutnya ada desain dan konten. Jadi kalau teman-teman ngoding, tadi bikin website, harus semenarik mungkin. Jadi desain itu juga diperlukan, kontennya seperti apa. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu nanti ada bagiannya masing-masing. Jadi ada bagian back end, ada bagian front end. Nah kalau anak-anak di sini lebih suka back end apa front end? Full stack, ya nggak apa-apa. Full stack itu nanti penghasilannya kalau teman-teman bisa gede loh. Cuman nggak tidur aja paling, ya. Nggak tidur 3 hari paling kalau kayak gitu-gitu. Ya, harus kuat gadang. Oke, kita lanjut ke bahasan selanjutnya tentang apa sih itu domain. Ya. Jadi domain adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu alamat, bisa website, bisa email, ya, yang ada di internet. Oke, domain itu biasanya domain itu memang ada ekstensinya. Tahu ekstensinya nggak? Maksudnya apa yang dimaksud ekstensi? Ya, ekstensi itu contohnya kayak .com, .net, .org, .id dan lainnya, ya. Oke, ini juga yang pernah dibahas di workshop. Jadi domain itu ada yang tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara, ya. Ada yang disebut dengan TLD atau top level domain. Tapi top level domain itu ada jenis-jenisnya lagi. Nah, ini contoh GTLD atau generic top level domain. Apa sih generic top level domain itu? Kalau generic top level domain itu biasanya domain-domain yang umum digunakan, ya, yang umum digunakan di seluruh dunia. Contohnya ada .com, .edu, .net, .org dan lainnya, ya. Setiap ekstensi ini punya fungsinya masing-masing. Kayak .com untuk komersial, .edu untuk pendidikan, .net untuk keperluan internet atau network, .org untuk keperluan organisasi. Nah, yang sudah disebutkan tadi ada country code top level domain atau CCTLD. Jadi tiap negara itu punya kodenya masing-masing. Kayak nomor telepon. Kalau Indonesia nomor teleponnya kodenya berapa? +62 ya. Nah, kalau di domain Indonesia itu ekstensinya adalah .id, ya. Kalau kita bicara sejarahnya, jadi .id itu dulunya adalah sebenarnya bukan domain Indonesia ya, Mas Ari ya. Sebenarnya adalah .identity sebenarnya dulu tuh, ya. Tapi oleh Pandi intinya pingin .id itu jadi salah satu identiknya untuk Indonesia dan akhirnya .id menjadi ekstensi untuk negara Indonesia. Dan tiap negara tadi punya punya kodenya masing-masing, kayak ini .au untuk Australia, .us untuk Amerika Serikat, .sg untuk Singapura dan lainnya. Ada yang tahu mungkin kode negara yang lain ekstensi domainnya? Kayak Malaysia ada yang tahu? MY, Jepang, JP, apalagi ya? UK,
Ya banyak lah, jadi tiap negara itu punya country code-nya masing-masing. Oke, nah .id ini tadi kan itu adalah top level domain. Ada yang disebut juga dengan second level domain. Nah second level domain.id ini ada beberapa. Ada co-id, ada ac-id, ada or-id, sch-id, my-id dan lainnya. Sama, tiap second level domain ini punya fungsi masing-masing. Mungkin ada yang tahu kalau yang paling gampang deh. Ponpes.id fungsinya untuk apa? Oke ya, pondok pesantren gitu. Jadi nggak bisa tuh smk1.ponpes.id nggak bisa ya. Ya. Oke. Ada lagi .ac.id. Untuk kampus. Oke. Kalau SCH ya udah tahu lah ya. Domain SMK 1 juga SCH kan? Iya, udah pasti tahu ya. Oke. Dan ada yang bisa dipergunakan untuk kebutuhan atau keperluan pribadi. Contohnya ada .myid, .web.id, .biz.id dan lainnya. Ya, nanti teman-teman yang tadi sudah isi link pendaftaran akan mendapatkan domain .my.id ya Mas Ari ya. Ya, akan mendapatkan domain .my.id. Oke. Dan itu domain kalau udah didaftarin gak bisa diganti ya. Pelajaran dari workshop sebelumnya soalnya ada yang Kang mau diganti nama domainnya soalnya nama domainnya dia aneh-aneh. Apalah namanya? Lupa nama domainnya aneh-aneh. Ya, itu gak bisa diganti ya. Jadi harus hati-hati isinya. Oke. Nah, kenapa sih harus domain.id? Ada yang bisa jawab? Murah gitu. Karena ya tadi di sini Pandi dan para mitranya, salah satunya kami di sini selalu mempromosikan kenapa sih kita harus menggunakan domain.id. Ya, salah satu tujuannya, salah satu visinya adalah mengglobalkan ekstensi domain.id. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi contohnya kayak .com semua di mana-mana udah tahu lah ya. Nah, contohnya kayak .id juga kita pingin mengglobalkan domain.id itu bisa dipergunakan di mana saja tapi tetap dengan identitasnya bahwa ini domain negara Indonesia. Ya. Yang pertama, kenapa sih kita harus pakai domain.id? Yaitu aman dan terpercaya. Seluruh domain.id ini di bawah otoritas negara Indonesia sendiri pastinya. Jadi sudah diatur, ya. Apabila terjadi tindakan kriminal atau kejahatan cyber, negara dapat berperan aktif dalam membantu penanganannya. Ya, teman-teman pasti sudah pernah mempelajari apa itu cyber security kan? Banyak banget lah ya kalau kita bahas di sini nanti jadi beda materi. Ya, banyak banget kejahatan cyber itu. Nah, kalau kita menggunakan domain.id ini sudah ada di bawah otoritas negara Indonesia. Jadi apapun yang terjadi ini akan lebih mudah untuk menyelesaikannya, seperti itu. Yang selanjutnya cepat, ya pastinya akan lebih cepat diakses, lebih mudah diaksesnya. Kenapa? Karena DNS, tahu DNS? Kalau anak RPL, DNS tahu? Tahu. Ya DNS itu, ya udah sih Jaja yang tahu lah ya. Ya, DNS itu untuk domain name servernya. Jadi intinya domain-domain ini harus ada yang diatur sama server kan. Nah, DNS ini adalah service untuk menjalankan si servernya, server domainnya gitu. Ya, jadi DNS server ini juga ada di Indonesia. Yang pastinya kalau misalnya kita mengakses domain.id, responnya akan lebih cepat. Ya, kalau anak-anak RPL pasti kayaknya belajar kalau seberapa cepat sih mengakses atau seberapa responsif sih website yang teman-teman buat. Ya bener gak? Kan sampai milisecondnya juga dihitung lah ya. Kalau misalnya tiap data 0,01 milisecond, gimana kalau misalnya nampilin datanya 1 juta, kan itu bakal nanti ada perhitungan beda lagi gitu ya. Nah makanya salah satu untuk mempercepat aksesnya, salah satu faktornya adalah menggunakan domain.id biar lebih cepat diaksesnya. Yang selanjutnya menguntungkan, ini pastinya ya, yang dicari fungsi utamanya adalah menguntungkan.
Jadi website dengan domain.id lebih mudah ditemukan konsumen di Indonesia. Ya, dari secara search engine pun dari wilayah geografis akan diutamakan domain.id terlebih dahulu gitu. Pendaftarannya pun mudah. Ya. Kita nama hosting ini adalah salah satu mitra atau salah satu registrarnya Pandi. Ya. Di Indonesia itu ada sekitar 28 kayaknya sekarang ya Mas Ari. Ada 25 registrar yang bermitra dengan Pandi. Dan semuanya itu kalau teman-teman mau daftar domain gampang, tinggal buka webnya, tinggal daftar, ya, tinggal daftar, dapatlah domainnya. Jadi sangat mudah untuk proses registrasinya, gak ribet. Apalagi domain.id itu gak usah ribet persyaratan, teman-teman sudah dapat memiliki domain.id gitu. Yang selanjutnya mudah diingat, ya. Di mana-mana .id itu sudah sudah mudah diingat, bukan hanya di Indonesia saja, karena yang dulu .id sudah dikenal dengan .identity, sekarang kita sedang berusaha bahwa domain.id ini adalah domain Indonesia. Dan domain.id ini termasuk domain yang sangat mudah diingat, ya, seperti itu. Selanjutnya, ya, domain.id ini sudah populer. Sudah sangat banyak yang menggunakan domain.id ini, pendaftarannya juga sudah berapa juta daftar domain, ini Pandi yang megang datanya, ya. Apapun sekarang contohnya kayak di sosial media, teman-teman di sini ada nggak yang username sosial medianya pakai .id? Nggak ada. Payah, ya. Coba ya, kalau teman-teman sekarang lihat perusahaan-perusahaan sekarang sudah mulai di sosial medianya menggunakan .id. Coba teman-teman nanti dari setelah ini research, banyak sekarang tidak hanya perusahaan, bahkan yang sedang membranding atau personal branding dari seperti digital marketer dan lainnya itu menggunakan .id di sosial medianya. Ya, selanjutnya murah dan banyak pilihan. Tadi sudah ditampilkan banyak pilihannya juga dari top level domainnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, ya tadi dapat digunakan untuk personal branding. Teman-teman kalau misalnya yang suka dengan personal branding, yang suka dengan jualan, ya walaupun jurusannya RPL dan TKJ, di sini ada pelajaran, kalau saya dulu pelajarannya apa ya? KWU. Ada ya? Ya, disuruh jualan. Seneng nggak? Ya kan? Oke. Kenapa? Banyak duit? Lumayan lah ya. Ya. Jadi setahu saya tujuan SMK itu sebenarnya bukan hanya menjadi seorang pekerja profesional saja. Tapi teman-teman bisa menjadi seorang pebisnis, ya. Nah, salah satunya gimana kalau kita mau bisnis itu dengan cara harus membranding diri kita sendiri, ya, dengan personal branding. Yang kedua, personal branding itu tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau teman-teman pingin ngelamar ke perusahaan, ya, akan lebih dilirik dengan personal brandingnya yang lebih bagus dengan yang tidak peduli dengan personal brandingnya, seperti itu, ya. Jadi sangat dibutuhkan personal branding teman-teman untuk nanti di dunia kerja setelah lulus sekolah, ya. Oke, alasan menggunakan website untuk personal branding. Sebenarnya banyak banget, dari tadi kita sudah mengulas alasan-alasannya, ya. Ada online presence, ada membangun portofolio, muncul di pencarian Google, ya, membangun kepercayaan, dan full control websitenya dari kita sendiri. Ya, kalau kita punya website sendiri, kita bisa mengontrol website kita sendiri, seperti itu. Ya, ini mungkin tidak terlalu teknis. Selanjutnya kita akan membahas yang lebih teknis, mungkin karena teman-teman ini SMK, ya, kita akan membahas yang lebih teknis. Selanjutnya kita akan membahas tentang website tanpa coding yang akan disampaikan oleh Kak Alif. Silakan Kak Alif. Ya, teman-teman. Kalau tadi sudah
ngebahas tentang domain oleh Kang Jopi dan personal branding. Kali ini kita akan ngebahas tentang bisa nggak sih kita itu bikin website tanpa coding. Saya yakin dari teman-teman SIJA bahkan RPL 50%-nya nggak suka ngoding walaupun jurusan RPL. Betul nggak? Betul kan? Jadi kalau teman-teman di sekolah belajar frameworknya Laravel, CI, Node.js atau teman-teman pakai Django. Tapi bisa nggak sih kita bikin suatu website itu tanpa coding? Ada teman-teman. Namanya mungkin teman-teman sudah familiar dengan istilahnya blogger. Ada yang pernah pakai blogger? Lalu ada namanya teknologi baru itu Hugo. Ada yang pernah pakai Hugo? Hugo itu teman-teman bikin website itu kayak bikin di Word. Dia pakai bahasa Markdown. Ada yang pernah pakai MD Markdown? Belum ya? Oke, nanti kita bahas. Lalu ada juga WordPress. Teman-teman pernah pakai? Ada yang pernah pakai WordPress? Nah, pakai WordPress itu teman-teman pasti cari tema yang gratisan ya? Betul nggak? Lalu teman-teman drag and drop, betul? Nah, di WordPress itu ada plugin yang lebih keren lagi namanya Elementor. Ada yang pernah pakai Elementor? Nah, itu sama halnya dengan ada yang lebih mudah. Mungkin teman-teman biasa pakai ketika teman-teman kerja kelompok, ada kayak Google Slide. Ada yang pernah pakai Google Slide? Nah, ada satu fitur Google yang mungkin jarang teman-teman ketahui, yaitu namanya Google Site. Ada yang pernah pakai? Siapa yang pernah pakai? Ada? Ada gak? Nah, Google Site ini teman-teman, itu sama halnya dengan Google Slide. Jadi teman-teman bikin website, teman-teman bikin portofolio, personal branding website teman-teman, itu cukup drag and drop. Oke, boleh? Nah, oke, kita bahas sedikit tentang apa sih itu website builder ya. Website builder adalah alat atau platform yang memungkinkan siapapun untuk membuat website itu cukup drag and drop. Tanpa teman-teman belajar algoritma, saya yakin kalau teman-teman belajar algoritma itu males, benar loh? Apalagi kalau udah belajar OOP dan lain sebagainya, itu males banget kita ngapalin semua struktur logiknya, betul? Nah, dengan hadirnya website builder, teman-teman cukup hanya drag and drop saja ya. Nggak perlu coding, nggak perlu ngapalin. Kalau kita bikin website misalnya, kita harus belajar PHP. Kedua, kita harus belajar semantik CSS. Lalu biar websitenya interaktif, kita harus belajar apa? Ada yang tahu? JavaScript. 3 bahasa pemrograman kita harus bisa. Tapi sekarang banyak teknologi yang memudahkan kita untuk membuat website, yaitu cukup pakai website builder. Oke. Nah, platform website builder itu teman-teman ada yang gratis, ada yang berbayar. Saya yakin teman-teman suka yang gratis. Oke. Nih, contohnya yang berbayar, teman-teman itu ada Squarespace, ada Webflow, Shopify. Ada yang pernah pakai Shopify? Bukan shopee.id ya, Shopify. Ada juga Wix. Mungkin teman-teman kalau buka YouTube banyak iklan Wix ya. Ada juga Mozilla, ada juga Webnode. Lalu yang gratis juga, Wix itu punya free versionnya. Lalu ada Weebly, WordPress, teman-teman kalau login daftar di wordpress.com, teman-teman bisa gratis bikin website. Tapi domainnya itu custom dari WordPress. Jadi biasanya misalnya mohon maaf rija.wordpress.com atau bla bla bla. Itu dari WordPress ya. Lalu juga ada Blogger, sama halnya dengan WordPress. Blogger itu pakai bahasanya XML ya kalau kita ngodingnya. Ada juga Canva. Nah, teman-teman ada yang pernah pakai Canva? Canva itu selain teman-teman bikin slide, Canva itu bisa bikin website loh. Pernah? Ada yang pernah? Canva itu sama halnya dengan Google Site. Dia bisa bikin website. Lalu dia punya hostingnya juga gratis. Tapi sayangnya domainnya itu berarti pakai domainnya kan nggak bisa full custom. Lalu yang terakhir ada Google Site. Walaupun Google Site gratis, tapi ketika mohon maaf nanti ketika teman-teman pulang dari sini, tadi sudah daftar, teman-teman sudah punya domain yang teman-teman
punya itu bisa digunakan untuk Google Site teman-teman. Jadi full nama domain.id-nya teman-teman bisa pakai Google Site seperti itu. Jadi kan nanti dapat hosting nih, hosting itu pasti sharing kan, gak enak lah kalau kita sharing ya. Bisa kita pakai namanya Google Site. Oke, seperti itu. Nah, selain tadi ada web builder, kita itu perlu adanya namanya hosting ya. Tempat untuk kita nyimpen codingan kita. Ada yang pernah pakai hosting di sini, teman-teman? Pakai apa? cPanel? Niaga Hostar dan lain-lainnya ya. Oke, nah di nama hosting juga teman-teman, bukan hanya kita tentang domain, tapi teman-teman yang perlu hosting, teman-teman juga bisa kontak ke kami. Nah contohnya yang berbayar teman-teman, ada Bluehost, ada SiteGround, ada HostGator, tentunya yang terakhir ada nama hosting juga. Yang gratis yaitu ada namanya GitHub, ada yang pernah pakai GitHub? Buat apa GitHub? Apa? Troubleshooting, ada lagi? Cari source code, ada lagi? Cari apa? Cari config ya untuk anak TKJ. Nah, sebenarnya teman-teman, GitHub ini kalau teman-teman anak RPL, tentunya anak RPL atau anak SIJA belajar istilahnya kalau sekarang DevOps. Ada namanya CI/CD workflow. Jadi teman-teman deploy aplikasi itu cukup pakai GitHub atau GitLab. Nah, GitHub itu punya kelebihan, dia punya GitHub page. Jadi bukan hanya teman-teman digunakan untuk CI/CD workflow, tapi GitHub ini punya kelebihan, yaitu bisa digunakan untuk teman-teman misalnya teman-teman hanya punya domain, tapi teman-teman nggak punya hosting, GitHub bisa digunakan untuk platform hostingnya. GitHub juga bisa custom domain, jadi teman-teman yang udah punya domain.id itu bisa menggunakan GitHub. Lalu ada Netlify, ada yang pernah pakai? Ada juga Blogger yang tadi saya sebutkan dan Google Site seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang pernah pakai hosting tentunya pasti familiar dengan cPanel. Pasti ada beberapa tampilan seperti ini. Nah, domain yang teman-teman, kalau teman-teman punya hosting, bukan hanya digunakan untuk website saja. Tentunya teman-teman bisa menggunakan nama domain teman-teman untuk keperluan email. Jadi kalau misalnya teman-teman punya domain, kayak contohnya saya, alifgufron.id, lalu teman-teman bikin email saya@alifgufron.id, seperti itu. Lebih keren kan dibanding kita menggunakan emailnya dari Gmail, seperti itu. Jadi kita bisa full control. Nah, di cPanel ini teman-teman, kita itu bisa install WordPress dengan WP Toolkit. Itu kita cukup klik. Kalau anak-anak TKJ mungkin anak SIJA, kalau install web server perlu install Apache, betul? Lalu perlu PHP, betul? Lalu ada database MySQL, betul? Kita perlu seperti itu. Tapi kalau teman-teman menggunakan hosting, teman-teman cukup hanya klik saja. Itu untuk memudahkan kita yang males ngoding ya, betul? Saya juga sebenarnya malas kalau ngoding. Kalau Kang Jopi ini dia jago sekali ya, kakak kelas kalian. Nah ini contohnya kalau teman-teman hosting di cPanel dengan native HTML, native HTML, CSS, JavaScript, ini semua dibuat dengan codingan, pakai HTML, pakai form. Lalu unsur-unsur di HTML ada yang masih tahu ada apa aja? Kalau mau pakai munculin gambar ini pakai apa, ada yang tahu? Image. Kalau kita bikin judul pakai apa, ada yang tahu? H1. Heading itu sampai berapa? Ada yang tahu? 6. Heading 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semakin besar heading semakin kecil. Oke, pada jago ya. Ini pakai CSS. Lalu ketika kalau di load itu pakai JavaScript biar lebih responsif lagi. Nah, ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman bikin website, lebih suka ngoding manual seperti ini atau teman-teman lebih suka drag and drop? Ada yang suka drag and drop, ada yang suka full manual ya. Karena mungkin anak-anak RPL ini lebih dia suka full stack ya. Kalau anak-anak TKJ mungkin saya malas lah, mending cukup drag and drop seperti itu. Nah, lalu apa sih Google Site teman-teman? Google Site ini adalah layanan web hosting gratis yang disediakan oleh Google. Ini merupakan platform yang memudahkan teman-teman membuat personal branding. Jadi
Teman-teman sekarang kelas berapa ada? Kelas 11, kelas 12. Berarti yang kelas 12 1 tahun lagi lulus atau 4 tahun? SMK 1 4 tahun? 4 tahun ya? Berarti 2 tahun lagi? 1 tahun lagi. Mungkin yang kelas 10 masih lama. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya personal branding itu perlu teman-teman. Jadi ketika teman-teman masih sekolah nih, teman-teman pasti sama gurunya disuruh untuk buat namanya project, entah itu project jaringan, cyber security, atau tentang website. Nah, website dan project-project yang teman-teman pernah bikin itu perlu ditampilkan. Makanya perlu itu namanya personal branding. Jadi 80% HRD sekarang atau yang hiring itu biasanya dia profilingnya lewat sosial media. Kalau teman-teman punya website personal branding, jadi kan teman-teman sosial media nggak cukup satu kan? Ada Instagram, ada Facebook, ada X atau Twitter, lalu ada LinkedIn. Nah, kelebihannya ketika teman-teman punya website personal branding, semua sosial media yang teman-teman punya itu teman-teman rangkum di dalam satu website. Teman-teman masukin about teman-teman, lalu teman-teman masukin sosial media teman-teman di bawah, lalu background teman-teman seperti apa, itu dimasukkan. Itu mudahnya dengan website. Tentunya ketika teman-teman sudah punya website personal branding, itu teman-teman bisa kalau dicari di Google, nama teman-teman itu bisa indexingnya paling atas. Tentunya teman-teman harus juga mengutamakan yaitu namanya search engine optimization agar website teman-teman itu bisa di paling atas seperti itu. Jadi ketika teman-teman udah lulus nih, nanti biasanya ada yang orang-orang yang hiring nawarin kerjaan ke teman-teman karena udah lihat profil teman-teman, project teman-teman yang sudah teman-teman buat seperti itu. Nah, ini adalah tampilan Google Site. Mungkin teman-teman familiar dengan Google Site atau Google Slide. Ini sama halnya dengan Google Form, ya. Kalau teman-teman bikin Google Form, Google Site itu cukup ya kita add lah baru set baru seperti ini. Nah, ini tampilan Google Site. Itu teman-teman ada beberapa fitur di sini. Contohnya ada teks, gambar, lalu embed. Bukan hanya yang bisa drag and drop saja, tapi teman-teman misalnya mau coding, embed codingan teman-teman yang di luar itu bisa dimasukkan ke Google Site. Kita masukkan navbar, itu cukup teman-teman drag teks navbar H1 kasih judul. Lalu kasih, kalau anak RPL ini apa namanya? Yang paling atas itu? Enggak, bukan. Yang paling atas itu navbar, baru di bawahnya ini contoh gambarnya apa disebutnya? Hero section ya. Nah, itu hero section ya. Kita tambahkan hero sectionnya tentang teman-teman, lalu bisa di bawahnya tentang about teman-teman seperti itu. Nah, kelebihan kita menggunakan Google Site ini ada tentunya satu, teman-teman kan suka yang gratisan, apalagi masih pelajar. Tentunya kalau kan domain.myid itu murah loh teman-teman. Jadi teman-teman pengen bikin personal branding tapi teman-teman punya modal minim, cukup beli domain MyID yang harganya sekitar kurang lebih masih 15.000 ya Mas ya, masih 15.000. Jadi masih terjangkau untuk teman-teman yang mau bikin branding teman-teman, nama teman-teman dari sekarang itu cukup modal hanya domain.id ya. Cepat dan mudah, tidak memerlukan keahlian programming, lalu cocok juga untuk pemula, tidak memerlukan instalasi software dan lainnya. Lalu kekurangannya yaitu tidak cocok untuk website bisnis dan profesional. Kalau teman-teman kejarannya untuk personal brandingnya perusahaan teman-teman atau untuk suatu kalangan organisasi ya teman-teman butuh namanya yang profesional ya, pakai hosting tentunya. Lalu kustomisasinya ini kurang karena hanya untuk website personal, jadi cukup nampilkan about teman-teman, profil teman-teman dan lainnya. Lalu fungsi dan fitur tidak selengkap website builder lain. Kalau teman-teman pakai WordPress Elementor itu semua fiturnya lengkap. Cuman kalau pakai WordPress, teman-teman itu mesti tiap minimal sebulan sekali teman-teman audit pluginnya. Karena kenapa kebanyakannya itu vulnerability ya. Jadi bisa aja website kita itu jadi sumber spam atau website kita bisa dijadikan sebagai
backdoor apa ya seperti itu. Mungkin anak-anak Sija lebih paham terhadap itu. Oke, mungkin saya akan tunjukkan sedikit beberapa fitur dari Google Site atau itu cPanel ya. Saya mohon maaf di belakang ya. Nah, ini tampilan, mohon maaf. Nah, ini Google Site ini tampilannya seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman familiar. Jadi ketika teman-teman mau bikin site baru, cukup teman-teman ketik yang ini, blank site. Atau teman-teman bisa pakai beberapa template yang sudah ada. Nah, di sini teman-teman bisa bikin judulnya. Ada beberapa judul, bentar mohon maaf. Nah seperti ini. Oke, saya coba contoh buka yang saya dulu ya. Oke. Nah seperti ini. Teman-teman bisa masukkan navbar, itu cukup kita insert beberapa elemen yang ada di sini. Di Google Site itu ada beberapa elemen seperti text box, ada juga image, ada embed ya. Nah lalu di sini ada konten block. Nanti konten yang mau ditampilkan seperti apa. Jadi cukup teman-teman pilih, misalnya mau bikin image card. Jadi teman-teman pilih beberapa image card yang sesuai dengan teman-teman. Kalau karena butuh satu, ya teman-teman cukup pilih yang satu saja. Lalu di sini ada juga image cursor, ada yang tahu anak RPL apa? Ini kalau di web ada slide gambar, biasanya itu pakai image cursor ya, seperti itu. Nah, tentunya tadi ketika teman-teman punya beberapa banyak sosial media, baik Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, itu teman-teman bisa masukkan di sini. Kenapa? Karena ketika teman-teman sudah punya website, itu mesin pencari biasanya melakukan crawling. Jadi ketika teman-teman cari nama teman-teman di Google, itu semua yang ada di website teman-teman itu akan mudah didapatkan oleh mesin pencari, seperti itu ya. Ini seperti ini. Ini gambar, teman-teman bisa masukkan beberapa fitur gambar, itu hanya seperti Google Slide ya, Google Slide itu, mudah sekali. Lalu Google Site ini bisa melakukan namanya custom domain, teman-teman. Nah, di sini ada custom domain. Nah, contohnya di sini saya bisa pakai domainnya www.alifgufron.myid. Tapi tanpa custom domain ini, teman-teman akan mendapatkan domain seperti googlesite.com/nama site kalian. Nah, itu kan panjang. Makanya ketika teman-teman punya domain atau MyID yang nanti teman-teman dapatkan hari ini, itu bisa digunakan untuk Google Site atau GitHub dan lain sebagainya yang support custom domain. Itu seperti itu ya. Config-nya, kalau teman-teman biasa saya pakai Cloudflare, jadi teman-teman ketika custom domain di sini cukup masukkan recordnya seperti ini saja. Ini txt record Alif Gufron MyID, ini diarahkan ke Google Site-nya. Lalu ada CNAME, ya anak TKJ mungkin tahu ini CNAME, pernah belajar? Kan oke, ya. Ini diarahkan ke GHS Google Site-nya, seperti itu. Itu adalah Google Site. Sangat mudah sekali, cukup drag and drop teman-teman, tanpa perlu coding yang menguras waktu berjam-jam. Bahkan mungkin teman-teman mau geser gambar ke tengah, kita harus mikirnya berjam-jam. Pernah ada yang seperti itu? Ini kok susah ke tengah, pengen center kok susah. Nah, mudahnya Google Site ya teman-teman cukup drag and drop. Ada namanya fitur di sini spacer. Jadi cukup teman-teman kasih spacer itu bisa center. Kalau di CSS kan teman-teman harus kalau pakai ada yang pakai flexbox kan teman-teman harus belajar flexboxnya atau grid. Flexbox kan ada inheritance ke kontainernya, itu kan kita sulit gitu ya. Itu pakai Google Site sangat mudah. Lalu kalau teman-teman pakai yang berbayar, contohnya pakai cPanel, teman-teman itu ada fitur namanya WP Toolkit, teman-teman. Ada yang pernah pakai cPanel? Ada yang pernah ya? Mungkin anak RPL pernah.
Nah, di cPanel ini teman-teman cukup ya kita install itu cukup hanya 1 kali install doang. Contohnya kita nginstal, ini hanya cukup seperti ini, domainnya mau apa, kita pilih, lalu bisa kita pakai / apa atau full main domain. Cukup sekali install, tunggu beres deh, jadi hanya 5 menit website kita sudah jadi. Itu adalah kelebihannya WordPress seperti itu. Oke, contohnya ini kita buka, yang ini saja. Ada yang pernah pakai WordPress? Di wordpress.com atau di cPanel? cPanel ya. Nah, tampilan WordPress itu seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih beberapa tema, banyak sekali tema-tema gratisan di cPanel ini atau di WordPress. Banyak sekali tema yang bisa di teman-teman pilih. Misalnya teman-teman mau bikin portofolio, ya teman-teman cari aja tema yang sesuai dengan portofolio atau website yang bakal teman-teman buat. Contohnya ini nih, ini agak cocok nih buat portofolio ya, teman-teman cukup install. Setelah teman-teman install, teman-teman cukup activate tema tersebut sehingga bisa dipakai. Nah, di WordPress ini dia punya fitur plugin namanya Elementor. Jadi sama halnya dengan Google Site, teman-teman. Di Elementor ini kita cukup drag and drop saja. Contohnya kita buat ini, kita edit with Elementor. Nah, seperti ini teman-teman. Itu teman-teman cukup melakukan drag and drop saja. Teman-teman mau bikin hero section, ya teman-teman cari, kita bikin kontainer. Misalnya seperti ini, kita bikin kontainer baru. Kita pilih, kan kalau kita native coding pakai CSS, kita harus atur flexbox dan grid, betul? Kalau pakai Elementor, teman-teman ya cukup pilih. Kita mau pakai grid yang mana, yang sesuai dengan isi konten yang bakal kita buat. Contohnya kita bikin section seperti ini. Nah, setelah ini di sini ada beberapa ini ya, basic seperti ada teks, ada image. Kalau teman-teman mau embed, misalnya teman-teman punya YouTube, teman-teman ya cukup masukkan ini aja ke sini, drag seperti itu. Nah, ketika ini kita ya masukkan link YouTube teman-teman seperti itu. Cukup mudah kan? Kita hanya cukup drag and drop. Kita mau tambahkan Google Maps, ya kita cukup drag aja. Gak perlu kita belajar API ke Google-nya kan? Kita cukup drag aja. Kita pilih distriknya di mana, seperti itu ya. Nih sama halnya, ini sangat mudah sekali. Lalu yang terakhir ada namanya GitHub Page. Kalau teman-teman biasa dipakai untuk cari source code, GitHub ini bisa digunakan untuk namanya bikin personal branding teman-teman. Tapi di GitHub ini teman-teman mesti belajar yang namanya yang tadi bahasa pemrograman, baik PHP, HTML, CSS atau JavaScript seperti ini ya. Teman-teman cukup bikin project baru, lalu kasih nama misalnya github.io, lalu teman-teman publish. Ketika dipublish ini ya teman-teman bisa bikin websitenya teman-teman. Lalu kita pun enak, kalau pakai GitHub kita enak. Biasanya teman-teman pakai Git itu untuk version control. Ada yang pernah pakai version control? Atau kalau teman-teman bikin laporan itu biasanya ada final 1, final 2, final 3. Nah enaknya kalau teman-teman pakai version control, kita cukup commit, kita kasih komen bahwa ini perubahan yang kita lakukan sebelumnya, seperti itu. Ini sama halnya kalau teman-teman pakai cPanel, ya itu harus pakai codingan seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk beberapa penggunaan hosting. Jadi itu kelebihannya, ada beberapa kelebihan yang teman-teman bisa pakai. Jadi teman-teman lebih suka atau lebih prefer ngoding manual atau drag and drop? Manual ya, anak-anak TKJ mungkin
Anak TKJ atau Sija ya? Sija, tapi belajar coding juga. Belajar PHP? Oh, mantap. PHP selain PHP apa? HTML, CSS, JavaScript gitu ya. Mantap. Oke, jadi teman-teman sudah punya kemampuan untuk membuat suatu website, yaitu manfaatkan tentunya, apalagi di zaman sekarang, di zaman semua serba digital, ketika teman-teman nanti beres sekolah, teman-teman bakal, sebagian orang bakal kerja, ada yang kuliah mungkin. Nah, untuk mempersiapkan, karena SMK itu visinya atau motonya siap kerja, jadi teman-teman dari sekarang bangun personal branding teman-teman dengan resource yang ada. Dengan teman-teman mempunyai domain, nanti kan dikasih domain itu 1 tahun gratis ya Kang Jopi. 1 tahun bisa teman-teman gunakan untuk explore. Apakah teman-teman mau bikin personal branding atau mungkin project teman-teman itu kasih subdomain seperti itu ya. Jadi pesan dari saya, bangun branding kalian, bangun jati diri kalian di era digital ini. Kalian itu harus siap bersaing dengan orang-orang sekitar. Bahkan teman sekelas pun itu adalah sainganmu kelak nanti ketika teman-teman mencari kerja, seperti itu. Oke, mungkin terkait tadi beberapa yang saya jelaskan, ada pertanyaan yang mungkin teman-teman sampaikan atau tidak ada? Kalau tidak ada, nanti akan saya kembalikan ke moderator, kepada Kang Arif. Siap, kasih. Ya, terima kasih Kang Jovi dan juga Kang Alif atas materinya yang bermanfaat hari ini. Dari teman-teman ada pertanyaan? Jangan sungkan, siapa yang bertanya dia yang akan dapat hadiah. Keren ya? Banyak, hadiah aja banyak. Oke, saya Kang Jovi yang mana nih Kang? Siapa nih? Kita pilih banyak sekali nih. Yang mana aja, oke. Saya coba dari sini. Ke sini dulu. Yuk, tepuk tangan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khalif dari jurusan RPL. Oke, pertanyaan dari saya itu mungkin sejauh mana sih fleksibilitas dari web builder ini dibandingkan dengan kita mengoding manual? Kang Jovi atau Kang Alif yang dapat menyampaikan jawabannya? Oke, kebetulan namanya sama Alif ya? Oke. Khalif. Arif ya, oh. Oke, sejauh mana sih fleksibilitas kita pakai web builder? Ini mungkin bahkan saya pun pernah dengar dari Kang Jovi, temannya beliau, dia bisa mendapatkan ratusan juta ya Kang ya. Itu hanya buat website, dikasih waktu 2 minggu kalau nggak salah ya Kang. Tapi dia beres hanya 3 hari dengan adanya website builder. Jadi proyeknya itu besar, ratusan juta bikin brandingnya suatu perusahaan ya Kang. Lalu ya cukup pakai modal kita beli plugin yang kalau untuk profesional mungkin disarankan pakai plugin yang berbayar. Tapi kalau untuk hanya project kecil ya nggak apa-apa yang gratis, tapi resikonya itu kita harus selalu check and balance tentang pluginnya itu ada vulnerability enggak. Jadi menurut saya ini sangat fleksibel untuk teman-teman ketika pengen bikin rapid project yang sangat cepat tapi butuh waktu singkat seperti itu. Ada lagi? Mungkin udah. Udah ya, oke siap, terima kasih. Ya, terima kasih, silakan duduk. Oh enggak ya, ini ya. Kang Alif bisa memberikan ke Alif juga gitu. Arif, oke. Oke, give applause untuk kita semua. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kita masih memberikan 4 lagi untuk penanya yang beruntung.
Tadi tengah sudah, depan sudah. Coba kita. Ini sebelah sini, kubu sini. Halo. Coba yang di ujung itu. Ya. Cek. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya izin bertanya ya. Sepengetahuan saya gitu. Kalau misalnya kita ingin membuat sebuah website tuh tampilan antara desktop dan mobile tuh berbeda ya. Nah, dari kakak-kakak ini ada tips gak sih supaya ketika kita membuat website agar si tampilan desktopnya tuh benar dan juga tampilan mobilenya tuh benar juga gitu. Kadang kan kalau misalnya kita membuat website tuh ketika kita lihat di mobile ternyata tampilannya tuh jadi aneh gitu. Ada nggak sih tips-tips yang bisa diberikan? Mungkin itu aja. Terima kasih. Cek. Oke, saya coba menjawab ya. Di sini kita sharing. Jadi memang betul di setiap device akan suka beda ya tampilannya ya. Tadi sama Kang siapa ini? Oh iya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Agusta Darmawan. Saya dari jurusan Sija kelas 12 Sija B. Kang Raffi. Oke ya Kang Raffi. Jadi sebenarnya ada framework juga yang bisa dipergunakan. Misalnya contoh, dengan satu framework dia bisa membuat aplikasi mobile di Android dan Apple, contoh seperti itu ya. Nah tapi kalau untuk di tampilan desktop website, untuk kita berbicara dengan ngoding gitu ya, itu kita bisa mengatur responsivitasnya gitu ya. Nah kalau tadi dengan balik lagi kalau misalnya ngoding manual, ngoding sendiri ya, ngoding sendiri HTML, CSS natif sendiri, ya kita harus menentukan responsifnya dengan hasil riset kita sendiri gitu. Misal contoh kalau misalnya hasil riset kita di ukuran resolusi A dengan resolusi B seperti apa, itu kalau misalnya kita mau ngoding natif sendiri. Tapi kalau misalnya kita menggunakan beberapa framework tampilan seperti framework CSS Bootstrap dan lain-lain itu sudah disediakan gitu. Jadi kalau misalnya kita membahasnya di dalam konteks website ya, saran saya sih bisa menggunakan framework tampilan seperti Tailwind, Bootstrap dan lain-lain seperti itu sih. Kalau misalnya emang dari Kang Raffi senangnya dengan ngoding yang manual. Tadi kalau misalnya kalau menggunakan web builder biasanya itu sudah responsif sendiri seperti itu. Ya jadi sarannya gimana? Intinya kalau misalnya menggunakan framework pun teman-teman nih buat teman-teman semua termasuk tadi yang menanyakan menggunakan siapa? Kang Arif ya menanyakan enakan pakai web builder atau natif sendiri. Dari semua itu intinya teman-teman harus tetap memahami konsep dasar codingnya. Agar teman-teman bisa, karena nanti di tengah-tengah kalian ngoding, di tengah-tengah kalian membuat website maupun pakai framework ataupun builder, ketika terjadi error teman-teman harus bisa troubleshooting sendiri. Gitu. Jadi tetap harus bisa memahami codingannya tersebut gitu. Kalau dari saya seperti itu. Jadi bisa menggunakan framework kalau Kang Raffi suka ngoding natif seperti itu ya. Semoga menjawab Kang Raffi. Terima kasih banyak Kak. Apakah sudah cukup menjawab ya Raffi ya? Ya. Cukup menjawab. Sudah ya? cukup terjawab. Oke. Kang Jovi bisa dibantu untuk memberikan merchandise dari Pandi. Yang di belakang kenapa angkat tangan? Oh pegel. Oke tepuk tangan untuk Raffi. Oke, tadi kita sudah mendapatkan 2 penanya cowok, kita akan cari 2 penanya cewek. Coba siapa yang kata cewek, cewek. Ayo siapa? Coba wanitanya aktif nih biasanya. Ini dia nih kita nemu satu nih. Coba tepuk tangan.
Ya, silakan. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karina Lestari dari jurusan RPL kelas 10. Nah, di sini saya akan bertanya, kan website itu dibuat untuk dipertunjukkan, untuk menunjukkan informasi. Nah, cara tahu statistik pengunjung itu gimana caranya? Oke, Kang Alif atau Kang Jovi? Oke, jadi kalau teman-teman pakai Google Site, teman-teman itu ada namanya Google Search Console. Jadi statistik pengunjung yang setiap hari berapa hari atau ngeklik apa itu ada namanya Google Search Console. Tapi kalau teman-teman layanan pakai cPanel, pakai hosting itu ada fiturnya seperti itu. Ada Awestat, ada analitiknya seperti itu. Atau teman-teman misalnya bisa menggunakan DNS servernya Cloudflare. Nah di Cloudflare itu pun ada analitiknya. Jadi semua fitur bahkan yang gratis pun itu ada analitiknya. Berapa hari per klik, berapa kali kunjungan ke website kita itu ada analitiknya. Baik yang gratis, yang berbayar pun insya Allah ada fiturnya seperti itu. Ya, oke, cukup? Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ibu Meita, tolong dibantu untuk berikan hadiah untuk adik kita ini atas pertanyaannya. Kita tepuk tangan dulu. Bisa agak ke tengah? Ke tengah, oke. Iya, lihat kameranya. Oke, give plus untuk yang mana ya? Terima kasih Bu Meita. Oke, masih ada lagi. Wih, ada hadiah eksklusif dari Nama nih, dari Melsa nih. Ayo. Kita masih ada banyak pokoknya meriah pokoknya hari ini ya Kang ya. Oke, ada lagi yang nanya? Saya lupa tadi kan 2 cowok, 2 wanita ya. Kayaknya ngeliat saya di sudut kiri itu ada wanita yang nunjuk tangan. Coba ke depan dulu tadi mana yang tunjuk tangan? Silakan. Iya ke depan. Tepuk tangan dulu. Naik ke atas. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Julita dari jurusan SIJA, kelas 12 SIJA B. Jadi saya izin bertanya, tadi kan udah dijelasin, saya izin bertanya, proses algoritma suatu website itu seperti apa untuk menghasilkan suatu website yang pencariannya di paling atas, yaitu algoritmanya seperti apa? Ya, Kang Alif atau Kang Jovi? Dipersilakan. Cik. Ya, jadi itu sebenarnya banyak faktor juga ya. Jadi dari isi kontennya dulu, dari desainnya terlebih dahulu. Nah, kalau secara teknisnya nanti di di codingannya Teteh sendiri itu bisa ada kalau misalnya tampilan gambarnya biar bisa muncul di Google Image. Nah, itu nanti ada codingan-codingan yang harus ditambahin, contohnya kayak ALT image-nya dan lain-lain. Jadi itu banyak banget sebenarnya faktor-faktornya. Contoh, ada juga yang disebut dengan kalau Teteh bisa menyimpan link Teteh gitu ya, link Teteh ada di background web-web yang lain. Nah itu salah satunya itu bisa memunculkan domain atau website Teteh di pencarian Google yang paling atas. Itu sangat banyak. Jadi gak cuma dari tampilan webnya doang, gak cuma dari codingannya doang, tapi banyak juga faktor-faktor yang benar-benar teknis banget itu yang bakal nanti pembahasannya beda lagi. Itu nanti pembahasannya di SEO, ada Search Engine Optimization. Itu beda lagi, jadi sangat banyak faktornya. Nah kalau misalnya Teteh mau mempelajari hal tersebut, itu Teteh bisa cari namanya SEO ya. Search Engine Optimization. Nah itu sebenarnya kalau kayak di cPanel juga ada ya Kak Alif ya, di cPanel juga ada fiturnya, itu bisa dipergunakan. Gimana caranya untuk
menaikkan pencarian nama domain kita di Google seperti itu. Jadi banyak banget faktornya, kalau misalnya harus dibahas satu-satu sekarang itu nanti menjadi pembahasan yang berbeda lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi Teteh mau mendalami itu ada yang disebut dengan SEO, bisa dipelajari itu ya. Makasih. Oke, tadi siapa namanya? Syifa. Siva, tepuk tangan untuk Siva. Dan Kang Alif mungkin bisa memberikan merchandise-nya atau Kang Jovi bisa dibantu. Siva, jangan kemana-mana. Ntar diambil rekannya nih. Bebas. Iya, lihat ke kamera. Oke, give applause untuk Siva. Ada lagi? Hebat ya, hadiah aja pada cepet ya. Keren loh. Ini nih. Nah, iya itu dia tuh. Itu dia tuh. Nah. Tepuk tangan dulu dong untuk temannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lukman Rashid dari kelas 12 SIJA. Izin bertanya, apakah web builder ini bisa membuat website dinamis kayak misalnya ngambil data dari sebuah API atau hanya website statis? Oke, bisa nggak pertanyaannya tadi website builder ini ngambil data dari API yang lain? Nah, kalau pakai cPanel, pakai hosting, pakai WordPress, itu ada fitur namanya kita ada manual source code, embed ya. Tapi kalau di Google Site atau di Blogger itu hanya terbatas API-nya. Kalau teman-teman bikin aplikasi yang mungkin untuk yang bisa create, read, update itu di website builder mungkin terbatas. Tapi kalau teman-teman pakai yang manual, yang natif itu bisa seperti itu. Jadi terbatas untuk menghubungkan ke beberapa API. Mungkin untuk API kita get beberapa data ya nggak bisa gitu. Hanya mungkin kalau untuk API semacam kita ambil gambar, ambil video itu baru bisa seperti itu. Cukup? Cukup. Oke, tepuk tangan untuk tadi siapa namanya? Lukman. Oh Lukman, oke silakan duduk. Oh salah ya, Kang Jovi silakan diberikan merchandise-nya. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Lukman. Ada lagi nggak nih? Sarapannya apa sih anak-anak? Energik sekali nih. Sesuka loh, ini anak-anaknya energik semua loh. Naik lagi Mas. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurasani dari SMKT Pembangunan. Izin bertanya, untuk penamaan suatu domain itu kan ada berbeda-beda ya, ada www, http, dan https. Nah itu tuh bedanya apa sih? Apakah untuk security atau apa? Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke. Kalau ini ada HTTP, HTTPS, tadi ada menyebutkan juga www ya. Jadi kalau www itu kita bisa sebutnya adalah sebuah subdomain ya. Oke, itu adalah subdomain. Tapi kalau HTTP dan HTTPS itu berbeda. Itu adalah sebuah protokol. Jadi protokol yang bekerja untuk menampilkan data website. Seperti itu mudahnya. Ya, jadi kalau HTTP dan HTTPS adalah sebuah protokol, kalau tadi www itu adalah subdomain. Jadi kalau Kang siapa ini namanya? Fadil. Kang Fadil misalnya punya domain fadil.my.id. Bisa ada yang disebut dengan subdomain. Contohnya tadi ada www.fadil.my.id. Nah, bisa juga misalnya ada profil.fadil.my.id. Nah, itu adalah sebuah subdomain aja. Jadi sebuah sub dari domain tersebut. Tapi kalau HTTP dan HTTPS itu beda lagi. Itu adalah protokol yang bekerja di servisnya web server gitu. Jurusannya RPL atau? RPL. Oh ya RPL. Ini kalau misalnya HTTP sama HTTPS mungkin lebih ke SIJA. Cuman kalau secara tadi pertanyaannya adalah perbedaan security, ya HTTP dan HTTPS itu berbeda. Kalau HTTP itu dia tidak dienkripsi, tapi kalau HTTPS dia dienkripsi. Itu lebih aman seperti itu. Gitu. Semoga menjawab.
Terima kasih. Siapa tadi namanya? Fadil Anwar. Fadil. Kang Jovi tolong dibantu untuk merchandise-nya atau Kang Alif, ya. Boleh, terserah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Iya. Oke, dari tadi kan nanya dan nanya ya. Sekarang saya dong boleh bertanya gitu ya. Siapa cepat dia dapat, dan itu bukan saya yang memilih siapa orang yang angkat tangan dulu, tapi ada di belakang kita semua manajer dari Pandi, Ibu Meta, yang akan menentukan siapa yang akan menjawab, oke? Pertanyaannya tentang materi kita kali ini. Sebutkan satu alasan kenapa harus menggunakan website untuk personal branding. Satu alasan kenapa harus menggunakan website untuk personal branding. Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim Ansori dari kelas 12 SIJA. Menjawab dari pertanyaan tadi, kenapa website bisa Kenapa harus menggunakan website untuk personal branding? Karena website tadi disebutnya adalah media yang termurah untuk mencapai cangkupan global. Jadi brandingan kita tuh bisa dilihat sama orang luas dan juga bisa kita bentuk sebaik mungkin. Kang Jovi, Kang Alif, apakah jawabannya sudah memenuhi syarat? Oke, cukup. Kami persilakan untuk Ibu Meita memberikan hadiah eksklusif untuk penjawab pertanyaan kali ini. Oh, boleh, siap. Kang Lukman bisa ke samping. Mas Lukman. Karena ini eksklusif ya, jadi ada satu pertanyaan bonus. Bonusnya pertanyaan, bukan bonus hadiah dari Ibu Meta. Pengen tanya nih, saya tadi dari paparannya dari teman-teman narasumber nih, nama hosting tadi sudah dipaparkan apa namanya SLD, second level domain. Dan tadi saya lihat teman-teman juga udah tahu tuh yang SCH untuk apa, yang AC untuk apa. Boleh disampaikan nggak ke saya? Second level domain, kayak untuk yang tadi itu kan banyak kita. Kalau yang topnya tuh kan kalau di Indonesia ID, yang secondnya tuh ada SCH, ada CO, ada tadi itu ada Ya, peruntukannya kira-kira untuk apa? Kalau SCH untuk apa? Untuk ngebagi lagi di sektor yang lain. Jadi kalau untuk misalnya kita mau bikin domain buat sekolah, berarti kita pakai SCH. Kalau untuk government, untuk pemerintah pakai Go. Jadi mengkotak-kotakan lagi domain dari top menjadi second gitu sih. SCH, Go ID, terus apa lagi? Ada SCH, Go, Co, ada .co.id untuk apa? Co itu untuk komersial. Ya, terus? Ada SCH buat study, ada sekolah. Untuk AC buat university, ada Tadi yang ada My buat personal. Iya, terus gitu. apa lagi? Yang untuk itu loh, yang pesantren itu. Oh, ponpes. Ponpes.id. Oke. Oke. Iya, harap melihat ke kamera. Siapa tadi namanya? Lukman, iya. Give applause untuk Ibu Meta dan Lukman. Oke, mungkin kita di sini ngelempar satu pertanyaan lagi ya. Ini pertanyaannya gampang loh, Kang Jovi, Kang Alif ya. Lebih simpel mana antara IP address sama domain? Lukman, cepet banget tangannya turunin. Oke, coba ulang 1, 2, 3 saya merem, siapa yang angkat tangan duluan itu yang saya lihat. 1, 2, 3.
Oke, wanita di ujung sana. Iya, maju. Ayo, tadi sudah angkat tangan. Tepuk tangan dulu untuk teman kita ini. Oke, tadi pertanyaannya saya ulang kembali. Lebih simpel mana antara IP address atau nama domain? Dan sebutkan kenapa. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febriza Melinda Tiara dari jurusan SIJA. Antara IP dan domain itu lebih simpel domain karena IP itu kan berupa urutan angka-angka gitu ya, dan kayak ada kelas-kelasnya, jadi orang-orang juga bakal lebih gampang mengingatnya tuh domain gitu karena dengan bahasa yang sering kita gunakan sehari-hari gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Tadi siapa namanya? Muhammad Riza ya? Pak Riza? Febriza. Febriza, oke. Kang Jovi bisa dibantu untuk pemberian merchandise-nya? Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Banyak sekali. Mungkin dari Kang Jovi atau Kang Alif yang akan melempar pertanyaan. Siapa yang cepat, dia akan dapat untuk menjawabnya. Kang Alif atau Kang Jovi mungkin? Oke, kira-kira pertanyaannya apa ya tadi? Yang gampang deh. Sebutkan, yang ada di slide aja ya. Sebutkan empat country code top level domain. Ya. Tadi di slide ada 4, tapi mau menyebutkan yang di luar slide boleh? Iya. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. 4. Yang tadi ada di slide ada 4 kan? Oke, silakan sebutkan namanya. Cik, oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sandi Aditya dari kelas 12 IJB. Izin menjawab, tadi ada country code top level ya. Yang pertama ada Indonesia yaitu .id. Oke. Yang kedua ada Amerika Serikat .us. Oke. Yang ketiga ada Singapura yaitu SG. Dan yang saya tahu tadi ada Australia .ua. AU. .au. Bisa diterima nggak? Bisa. Bisa ya, oke. Tepuk tangan dulu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sandi. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Sandi dan Kang Jovi. Mungkin dari Kang Alif nih, ada pertanyaan enggak? Oh, boleh. Oke, pertanyaannya cukup gampang. Tolong sebutkan, jelaskan, dan paparkan. Gak ketang, pendek aja. Alasan kenapa kita wajib menggunakan domain .id. Bentar dulu dong, ke bawah dulu, sabar, oke? Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 2,5, sabar. 3, apa yang paling depan? Boleh? Boleh ya? Coba jelaskan, paparkan alasannya. Boleh, kenalkan dulu dirinya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Solide Manuel Sugian dari kelas 12 IJB. Tadi dari pertanyaan dari Akang, kenapa kita selaku apalagi termasuk masyarakat Indonesia harus menggunakan domain .id? Karena tadi telah dipaparkan, selain DNS itu kan domain name server, itu servernya itu berada di luar negeri, terhadap juga berada di Indonesia. Dengan kita menggunakan .id, maka pencarian website ataupun apa yang kita cari di mesin pencarian seperti browser itu gampang didapatkan dan dapat mudah diakses duluan oleh DNS Indonesia. Sehingga percepatan ketika kita mendapatkan hasil konten dari websitenya itu lebih cepat dibandingkan kita mengakses server atau IP domain di luar negeri. Mungkin sekian dari aku. Iya, apakah sudah menjawab, Kang Alif? Cukup lah. Ada lagi nggak? Sudah sih, Kang. Sudah, oke, cukup. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Kang Alif bisa dipersilakan untuk memberikan merchandise-nya.
Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Dan karena kita sudah sampai di penghujung acara, saya akan melempar satu pertanyaan lagi, ini yang terakhir. Saya memiliki contoh nama website. Dengarkan ya. https://melsa.id. Yang mana bagian dari nama protokol internet. Kang Jovi tolong bantu siapa? Oke, tenang dulu. Oke, 123.id. Kang Yofi yang mana Kang Yofi? Yang paling bersemangat nih. Tanya dulu yuk. Oke, silakan perkenalkan nama dan jawabannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dana Jilapri Saputra dari kelas 12 Ijabe. Oke, saya ulang kembali untuk pertanyaannya. Saya memiliki contoh nama website https://melsa.id yang mana bagian dari nama protokol internet. HTTPS. Kang Jovi bagaimana? Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Silakan Kang Jovi untuk memberikan. Ya. Oke, mungkin Oke, ada pertanyaan spesial dari Kang Jovi atau Kang Alif ya. Dan ini eksklusif dari nama manajemen merchandise-nya. Oke, silakan Kang Alif atau Kang Jovi. Oke. Ini dari tadi kita udah sebutin dan dari kalau teman-teman perhatikan ini sudah disampaikan oleh pembawa acara di awal banget. Tadi kan dari tadi kita ngebahas domain ya. Domain.id. Pasti domain itu kan ada yang mengaturnya. Nah, siapa yang mengatur domain.id di Indonesia? Ya, udah dapat hadiah ya? Udah nggak jadi. Yo, Kang yang di sana yang kedua. Maju dulu. Yo, maju dulu Kang. Hei, siapa yang mengatur nama domain.id di Indonesia? Pandi, oke, kepanjangan Pandi adalah? Pengelola nama domain internet Indonesia. Oke, benar banget. Oke, namanya siapa Kang? Nama saya Musyik Baltriana dari SMKTI Pembangunan Cimahi. Oke, selamat Kang. Ini untuk hadiahnya. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Oke, saya mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mengisi absen kehadiran, bisa mengklik tautan di s.id/pandi-disdik. Karena data kehadiran teman-teman nanti akan diolah menjadi pemberian domain gratis gitu ya Kang Jovi ya, Kang Alif ya. Dari Melsa dan juga Pandi. Oke, dan selain pemberian domain gratis, nanti Pandi juga akan memberikan sertifikat untuk kegiatan webinar kita hari ini. Oke, sudah mengisi absen semua? Oke, saya hitung 1, 2, 3, teriak.id. 1, 2, 3. Saya hitung 1, 2, 3, teriak ID keren. 1, 2, 3.
Oke, sangat semangat, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta, teman-teman yang telah aktif hari ini, yang telah banyak banget bertanya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan kami berterima kasih kepada Kang Jovi dan juga Kang Alif yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat dan berharga untuk kehidupan kita nantinya. Pemanfaatan website dan branding di era digital. Seperti itu. Saya mengucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh jajaran dan Ibu Siti Sadiah yang telah menyampaikan sambutan di awal, perwakilan dari Kepala Cabang Dinas Wilayah 7 Distrik Jawa Barat, serta narasumber kita hari ini, dan teman-teman semua yang telah mengikuti kegiatan workshop hari ini. Sekali lagi, give applause untuk kita semua. Oke, jika ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa memberikan pertanyaan melalui Instagram Pandi di @pandi__id dan kami akan merespon pertanyaan teman-teman. Sebelum kita meninggalkan area tempat workshop hari ini, nanti saya akan memberikan aba-aba untuk teman-teman maju ke depan ya, Ibu Meita ya, untuk kita berfoto bareng. Untuk semuanya dengan narasumber Ibu Meita dan juga perwakilan dari Disdik. Oke, saya hitung 1 sampai dengan 3, kita teriak .id. 1, 2, 3. Dan saya hitung 1 sampai 3, teriak ID keren. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.